Wisata Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Berkunjung ke Magetan memang menjadi pilihan wajib bagi teman noti yang ingin bersantai. Di antaranya, kawasan Magetan yang berada di lereng Gunung Lawu. Ada pesona alam yang mengesankan. Pesona itu disebut Telaga Sarangan. Pemandangan Telaga Sarangan akan memesona karena Anda bisa melihat danau yang luas dan perbukitan hijau Sidoramping yang mengelilingi Gunung Lawu yang menjulang tinggi. Ditambah air danau yang tenang dan cermin pegunungan di sekitarnya. Melihat pegunungan di sini, ditambah dengan sejuknya angin pegunungan sekitar 18–23 derajat Celcius, juga membuat orang merasa lebih tenang dan damai. Anda bisa menikmati sejuknya udara pegunungan karena Telaga Sarangan berada di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Danau ini hampir identik dengan Danau Ngebel di Ponorogo. Di sini, pengunjung akan melihat air yang melimpah di atas ketinggian. Udara yang sejuk dan suasana yang saldu membuat siapapun pasti betah untuk menikmati kawasan tersebut. Juga, Telaga Sarangan saat ini melengkapi dan menambah berbagai macam fasilitas untuk dinikmati oleh para wisatawan. Sejarah Telaga Sarangan. Seperti danau lainnya, Sarangan memiliki cerita sejarah yang menarik untuk disimak. Asal mula Telaga Sarangan berawal dari kisah sepasang suami istri yang tinggal di hutan Lawu yang disebut Kiai Pasir Kiai Jailung atau Nyai Jailung. Mereka tinggal di sebuah gubuk di hutan. Gubuk itu terbuat dari kayu. Meskipun terbuat dari kayu, namun, kedua pasangan sudah merasa aman dan tidak terganggu. Orang-orang yang telah lama tinggal di hutan tampaknya memahami sifat binatang liar. Jadi, meski hanya sebuah gubuk, mereka tetap aman. Suatu hari, Kiai Pasir pergi ke sawah untuk bercocok tanam. Sawah berada di tengah hutan sehingga Kiai Pasir harus menebang hutan satu persatu agar bisa melewati jalan tersebut. Kiai Pasir terkejut menemukan telur di pohon yang akan ditebangnya. Kiai Pasir pun membawa pulang telur untuk diberikan kepada Nyai Pasir. Kemudian, mereka sepakat untuk merebus dan memakan telur tersebut. Kiai Pasir mulai kembali bekerja di sawah. Tiba, hal-hal aneh terjadi di sawah. Kiai Pasir merasakan sakit yang tak terhingga. Seluruh tubuhnya kaku, dan Kiai Pasir berguling-guling di tanah. Hingga ia berubah menjadi naga raksasa. Hal yang sama terjadi pada Nyai Pasir, dia berlari ke sawah untuk meminta bantuan. Namun, ketika sampai di sawah, Nyai Pasir bertemu dengan sosok naga raksasa. Nyai Pasir yang terkejut jatuh ke tanah. Kemudian bergulung hingga menjadi naga raksasa. Kedua naga itu terus menggelinding, hingga sebuah lubang terbentuk, semakin dalam dan melebar lubang tersebut. Tiba-tiba, air tanah muncul dan dalam sekejap, air menjadi melimpah dan memenuhi cekungan. Makanya, warga menyebut kawasan ini Telaga Pasir. Sebab, kisah Kiai dan Nyai Pasir melegenda dan menjadi cikal bakal terbentuknya Telaga Sarangan. Kemudian, mitos dan misteri juga muncul di masyarakat. Mitos dan misteri yang berkembang. Keindahan danau ini tidak terlepas dari sebuah misteri dan mitos yang dikembangkan oleh penduduk setempat. Tentang adanya bencana besar yang akan segera hadir. Musibah itu datang karena kedua naga itu marah. Karena penduduk setempat tidak memberi mereka persembahan. Oleh karena itu, setiap hari Jumat Pon bulan Ruah, warga sekitar danau selalu mengadakan upacara adat yang disebut larung sesaji. Dengan cara ini, naga yang ada di dalam danau tidak menjadi marah, dan selalu memberi mereka perlindungan dan berkah serta terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada mereka selama ini. Benar tidaknya, sejarah dan mitos, semua tergantung bagaimana kita memandang tradisi dan budaya setempat. Di tengah Telaga Sarangan, terdapat sebuah pulau yang konon berisi makam 3 orang sakti, Syekh Mundur, Nyai Ramping dan Joko Lelono. Selain naga yang menunggu di area ini, ada juga seekor macan putih yang menunggu di area ini. Alamat dan rute lokasi. Kawasan ini terletak di lereng Gunung Lawu, 16 km dari kota Magetan. Atau hanya 5 km dari Tawangmangu.
Teman Noti bisa berwisata ke daerah tersebut dengan mobil pribadi atau angkutan umum. Cara terbaik adalah naik kereta api dan turun di stasiun Solo Balapan. Kemudian, naik bus ke Palur. Setelah sampai di Palur, wisatawan beralih ke bus Tawangmangu. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan minibus menuju Telaga Sarangan. Karena tanjakan yang harus dilalui berliku-liku dan sangat terjal, teman Noti disarankan untuk naik angkutan umum. Jika masih menggunakan mobil pribadi, perhatikan jaga kendaraan teman Noti tetap aman dan dalam kondisi bagus. Sepanjang perjalanan, teman-teman Noti akan menikmati indahnya panorama Tawangmangu. Pemandangan perbukitan dan Gunung Lawu terlihat jelas. Harga tiket masuk. Biaya masuk ke area ini adalah Rp15.000. Selain itu, ada biaya parkir mobil dan motor. Bisa dikatakan harga tersebut berimbang dengan berbagai fasilitas tempat wisata di Telaga Sarangan. Bagi mereka yang membutuhkan akomodasi, di sekitar danau banyak terdapat penginapan dan rumah penduduk yang bisa disewakan dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan fasilitas yang akan teman Noti nikmati. Disarankan untuk memesan terlebih dahulu, karena Telaga Sarangan selalu menjadi tempat tujuan wisatawan, yang mana pada saat libur panjang akan sangat ramai sekali dengan para wisatawan. Telaga Sarangan adalah keindahan yang dijadikan lagu oleh musisi terkenal Didi Kempot. Dengan judul lagu yang sama. Menikmati telaga ini dan mendengarkan lagu-lagu Didi Kempot adalah kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mengelilingi Telaga Sarangan. Danau ini berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Meliputi area seluas sekitar 30 hektar. Dan kedalaman air mencapai 28 meter. Daya tarik utama kawasan ini terletak pada danaunya. Di tepi danau, ada sepeda dan perahu air berbentuk bebek, di mana teman Noti bisa menyewa perahu di danau ini hanya dengan membayar Rp50.000. Teman-teman Noti akan diajak berkeliling danau dalam 2 putaran dengan kecepatan yang luar biasa dan adrenalin akan terpompa karena ombak yang dihasilkan oleh kapal ini sangat mengagumkan. Beranikah kamu mencobanya? Atau kalian bisa berkeliling dengan kuda atau delman? Itu pasti bisa menyenangkan bagi anak-anak kalian. Atau bagi kalian yang ingin berolahraga, kalian bisa berkeliling danau ini dengan berjalan kaki atau berlari. Kalian juga akan menemukan hutan pinus di lereng sekitar Telaga Sarangan. Suasana segar dan asri pasti bikin olahraga kalian menjadi seru. Air terjun. Di sekitar danau terdapat air terjun bernama Tirtosari. Memasuki kawasan ini, teman Noti harus membayar Rp7.000 dan berjalan kaki menuju area persawahan yang luas dan asri. Jangan lupa bawa kamera ke sini dan mengabadikan setiap momennya. Namun, di dekat Telaga Sarangan, ada juga pintu masuk ke air terjun. Ada 3 air terjun yang bisa Anda kunjungi di sini, yaitu Watu Ondo, Pundak Kiwo, dan air terjun Jarakan. Di dekat pintu masuk salah satu air terjun ini, terdapat sebuah pesawat tua yang berfungsi sebagai monumen karena Kabupaten Sarangan terletak di dekat kota Madiun yang merupakan pangkalan utama Tentara Angkatan Udara. Jalan menuju air terjun tidaklah sulit, bisa dilakukan dengan mobil dan sisanya dengan berjalan kaki. Perjalanan ke air terjun akan menyenangkan, sebab akan melintasi lereng pegunungan yang digunakan untuk perkebunan. Anda bisa melihat banyak jenis sayuran yang jarang ditemukan di kota Anda. Anda juga bisa merendam kaki Anda di air yang jernih dan dingin. Ini bisa menjadi sarana belajar yang menyenangkan bagi anak Anda. Sate kelinci. Setelah puas dengan mengelilingi Telaga Sarangan, Anda bisa memesan sate kelinci dan lontong yang banyak dijual di sekitar danau ini. Sate kelinci ini patut dicoba, karena dagingnya yang empuk dan lembut bisa membuat Anda ketagihan. Harganya cukup ramah di kantong. Hidangan lain yang bisa dinikmati di sini adalah nasi pecel. Wilayah Sarangan yang berbatasan dengan kota Madiun terkenal dengan bumbu dan sambal pecel. Pecel ini istimewa karena memiliki sambal kacang yang enak dan aneka gorengan sebagai pelengkapnya. Hotel dan penginapan di Telaga Sarangan. Di sekitar danau ini banyak terdapat hotel kelas melati yang bisa dijadikan tempat menginap.
Banyaknya hotel yang menawarkan harga yang tidak terlalu mahal dan terjangkau buat kantong wisatawan. Atau bisa juga memilih menginap di rumah penduduk sekitar. Secara keseluruhan, Hotel Melati ini memiliki 2 lantai sehingga Anda dapat dengan nyaman melihat Telaga Sarangan dan pemandangan sekitarnya dari ketinggian. Oleh-oleh dari Telaga Sarangan. Setelah menikmati wisata Telaga Sarangan, sebelum kembali, Anda bisa membeli oleh-oleh di Telaga Sarangan. Anda bisa membeli tas, kaos atau kerajinan tangan lainnya yang merupakan produk masyarakat setempat. Dari Telaga Sarangan, jika Anda menuju ke barat atau Jawa Tengah, Anda akan menemukan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang terkenal dengan keindahan alamnya, Grojogan Sewu. Sedangkan jika menuju ke timur, Anda bisa mampir ke kota Madiun untuk oleh-oleh khas Madiun seperti pecel dan sambal pecel yang enak. Telaga Sarangan yang indah adalah tempat yang tepat untuk liburan keluarga Anda. Nikmati masa menginap Anda di Telaga Sarangan, wisata alam yang indah dan mempesona. Mari datang untuk mengagumi keindahan Danau Sarangan di lereng Gunung Lawu, Magetan. Nih hadiahnya banyak nih. Nih, keren nggak? Ini buat adiknya sama. Ini nanti adiknya suruh gigit-gigit ini aja ya.